48. Bapak bentar Pak, jaringan Iya. saya agak loading Pak. Iya. Ayo. 51, 52. Kita mulai sekarang. Bapak kodenya nggak bisa. Bapak bentar Pak. Nickname-nya apa ya? Nickname masing-masing lah namanya. Kalau saya Radit, kalau Astri. Linknya nggak ada Pak. Kahot ide. Nah, lalu masukkan kodenya, kode PIN-nya 260 6647 itu. Udah, Regina udah masuk belum? 66 65. Astri udah masuk. Salva sudah. Kahwat ite deh. Gak apa-apa lah. Kahwat ite deh masuk. Oke, nggak apa-apa. Jam 9. Linknya hilang. Kenapa bisa hilang? Nah, itu dia. Nah, 71, 72, 80 kita mulai ya. Kasian yang nungguin dari awal tadi. Oke. 69, berkurang lagi. 8 berkurang lagi. 70. Maaf, kalau udah you are in udah masuk ya Pak? Ya, kalau you are in berarti udah masuk. Kalau you are out berarti di luar gitu. 73. Fokus ke kahwat aja dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya. 76. Kita tunggu 1 menit lagi. 74, 73, 74, 75. Jumlahnya masih berkurang lagi. 72. Kita mulai sekarang aja ya. Takut pada putus nanti. Baik. Agar siap-siap menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 77. Bismillahirrahmanirrahim. 79. 80 kita masuk ya. Ya, bismillah. Pak, ada yang belum masuk gimana Pak? Biarin aja. Tinggalin. Ayo. Siap semuanya. Ada 11 pertanyaan. Manusia harus memaksimalkan potensi akalnya untuk ilmu dan kelestarian manusia dan alam raya. Fungsi, natural, kualifah, sains, atau ibadah. Silakan dijawab. Cepat, lebih tepat, lebih bagus. Natural, kualifah, sains, atau ibadah. Fungsi, memaksimalkan potensi akal. Nah. Yes. Next. Ini adalah Azkia Nur ya, yang paling tinggi nilainya. Selanjutnya. Secara sosiologis manusia adalah makhluk berkelompok, alami, mendidik, memiliki jati diri. Akan dijawab. Ini nih, manusia adalah makhluk. Ya, silakan jawab. Alami, mendidik, berkelompok, atau memiliki jati diri. Itu isinya gitu. Nah, jadi yang betul, ya sekarang berdiri di atas Anissa Nuraini, nilai 1800. Selanjutnya siap-siap. Secara psikologis manusia adalah makhluk berkelompok, alami, mendidik, memiliki jati diri.
masyarakat. Lima, 4, 3, 2, 1, habis. Ya, yang betul 35 orang. Selanjutnya, oh siapa lagi? Faza, naik ke atas. Selanjutnya, menyelaraskan semua keinginan pribadi dan kepentingan masyarakat, baik dalam berkeluarga, berbudaya, dan berbangsa, disebut dengan manusia psikologis, manusia sosiologis, manusia biologis, atau benar semua. Ya. Lama amat nih waktunya. Udah menjawab semua ya? Jam 6. Ini kebanyakan waktunya. Lanjut aja ya, skip ya. Skip. Oke. Yang jawab betul ada 38 orang. Selanjutnya. Ya, Risma naik ke atas. Nomor 5. Peranan akal bagi manusia kecuali merumuskan keinginan, menciptakan prakarya, menemukan hakikat penciptaan, atau membedakan hak dan batil. Ini waktunya kelamaan nih. Harusnya cukup 20 menit, 20 detik aja. Kang, tongkan yang ting, Kang. Ya, 62 soal jawaban. Oke. Cukup. Nah, yang betul adalah merumuskan keinginan. Ya, 18 yang betul. Selanjutnya. Destri Rahmawat naik ke atas. Nomor 6. Unsur masyarakat madani adalah kecuali supremasi hukum, demokrasi, keadilan, pluralistik. Akan dijawab. Nah, ini benar nih. Cuma 20 menit, 20 detik aja. Oke. Yang menjawab benar ada 31 orang. Ini nih, 13 orang. 13 orang, demokrasi ya. Selanjutnya, siapa? Rafli Adriansyah. Pertanyaan nomor 7. Asal-usul terbentuknya masyarakat, kecuali alami secara antropologis, manusia makhluk sosial, fitrah, terdiri dari suku bangsa, mempertahankan kebersangkutan. Inilah ada kecuali ya. Oke. Betul. Sudah 37 yang jawab. Siapa yang tertinggi sekarang? Faza lagi balik ke posisi pertama. Pertanyaan nomor 8. Kenapa Muslim agar tidak melepaskan jati diri keislamannya? Supaya masuk surga, karena manusia tidak hidup selamanya, karena manusia tidak mampu memahami hanya dengan akalnya, agar hati selalu terjaga iman dan ketakwaannya. Kenapa harus tetap Islam? Jawaban yang benar adalah ya, manusia tidak mampu memahami haknya hanya dengan akalnya. Oke. Jadi nomor yang paling tinggi masih Faza. Nomor 9. Jika manusia tidak mengenal Tuhannya, maka seperti hewan ternak, hanya makan, seperti anjing, terbelenggu oleh hawa nafsunya, mudah terganggu oleh setan. Mana? Kalau tidak mengenal Tuhan. Ya. Ya. Ini mudah terganggu oleh setan. Ini yang salah pertanyaannya. Nanti kita perbaiki lagi. Baik, selanjutnya. Ini pertanyaan paling gampang. Nah, pada siapa Ustadz itu menunjuk tangannya? Pada Desi, Susan, Anwar, atau John? Oke, cepat ini. Cepat jawab. Gampang ini mah.
Iya, betul semua. Oke. Baik, yang terakhir. Yang nomor 11. Jika Anda lakukan telah menyelesaikan pembelajaran adalah alhamdulillah, bersyukur, bergembira, mencari teman untuk mengevaluasi. Mana yang tepat? Oke. Sudah? Oke. Wah, mengucapkan hamdalah. Ternyata bersyukur juga benar, bergembira juga benar. Nah, kita lihat ya dari 11 soal ini siapa yang terbesar podiumnya. Yang pertama, nomor 3 adalah Dastri Rahmawati. Nomor 2 adalah Risma. Dan yang pertama adalah Adita Amelia PGSD. Yeay. Oke. Tidak. Iya. Papa ulang lagi seru. Bapak ulang lagi. Kalau lagi maka jaringannya jelek, Pak. Lagi, Pak. Hujan. Istri kelas back. Tadi koneksinya terputus, Pak. Hapus, Pak. Balikan lagi dong, Pak. Baik, kita masuk ke materi aja langsung ya. Silakan Pak. Bentar lagi. Ya enggak lagi, Pak. Harus belajar dulu supaya paham. Materi kita tadi kan sudah dibagi tuh sama siapa tuh? Sama Faisal apa sama siapa? Di grup itu ya. Terima kasih, Bapak. Oke, mangga Pak. Siapa tuh? Avanzen sudah membagikan. Oke. Insyaallah. Perhatikan ya, saya akan cepat menyampaikan ini tadi. Kemudian nanti Anda akan mengulangi tes yang sama. Apakah menyimak apa tidak materi ini ya. Baik. Materi kita sekarang pertemuan keempat tentang manusia dan masyarakat. Hak manusia, lihat nih. Ada hak Tuhan untuk menyembah dan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Yang kedua, hak terhadap diri sendiri. Dia harus mengatur dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah hak orang lain. Dia harus peduli pada orang lain karena dia tidak hidup sendirian. Yang ketiga adalah hak harta. Ya, dia harus menjaga kepemilikannya. Tuh, hak properti namanya. Jadi ada 4 hak manusia. Selanjutnya, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Tanggung jawabnya itu dengan diberikannya akal yang membedakan manusia dengan yang makhluk lainnya, sehingga mampu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Maka dia harus memaksimalkan potensi akalnya. Dia harus berpikir merenung untuk dirinya sendiri, untuk kerabatnya, untuk Tuhannya, dan untuk harta yang dia milikinya. Bahkan untuk orang lain. Manusia harus mampu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, gitu ya. Jadi sebelum melahirkan ilmu, dia harus mempelajari ilmu dulu agar bisa mengembangkannya. Dan manusia harus memanfaatkan semua karyanya untuk memakmurkan bumi ini. Jadi jangan sampai dirusak bumi ini. Dan yang terakhir, manusia harus menggunakan kemanfaatan ilmu pengetahuan untuk ketentraman dan kedamaian. Inilah fungsi hukum. Ketertiban, kedamaian, ketentraman. Ya. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwa kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Ya. Jadi ada juga orang yang kikir, jangankan bersedekah untuk dirinya sendiri dia tidak mau mengeluarkan. Maka secara sosiologis manusia makhluk yang berkelompok. Lihat, secara psikologis manusia memiliki jati diri, kepribadian, memiliki cita-cita dan pilihan terbaik. Dia pengen jadi apa? Dia mau jadi apa? Gitu ya.
Tapi secara simultan keduanya, baik secara sosiologis dan psikologis, mampu menyelaraskan semua keinginan dan kesibukan pribadinya dengan kehidupan berkelompok, baik berkeluarga, bermasyarakat, berbudaya, dan bernegara. Jadi sosiologis, psikologis, dan simultan. Selanjutnya, peranan akal bagi manusia itu ada banyak. Ya, yang pertama untuk mengetahui hak dan batil, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, melahirkan ilmu pengetahuan baru, menciptakan karya bermanfaat, mendapatkan pelajaran penciptaan alam raya, menemukan hakikat penciptaan. Jadi Allah kenapa menciptakan ini, menciptakan itu? Itu ada hakikatnya, ada pengertiannya, ada manfaatnya, dan menambah ketaatan kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Itulah fungsi daripada akal. Jadi akal itu bukan untuk kepentingan manusia belaka, untuk pinter-pinteran, untuk menang satu dengan yang lainnya, bukan, tapi untuk menciptakan kreasi dan mengagungkan Allah. Itu. Maka dari kemampuan akal itu terbentuklah masyarakat. Kenapa terbentuk masyarakat? Karena fitrah sebagai makhluk sosial. Ini ayatnya. Manusia terbentuk berkelompok suku-suku, syu'uban wa qabaila lita'arufu, ya. Al-Hujurat. Mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidup umat manusia. Dulu ada kaum Madian, nanti dibaca aja ya. Jadi ada 3 asal-usul terbentuknya manusia. Tadi disebut dengan secara antropologi, itu salah. Tidak ada antropologi itu sebetulnya. Semuanya itu memang sengaja dibuat oleh Allah. Allah yang menciptakan keberlangsungan manusia sejak dilahirkan sampai nanti kemudian dihapuskan dari muka bumi ini. Maka terbentuklah masyarakat madani. Masyarakat madani ini memiliki ciri-ciri yang 4. Yang pertama, keadilan, al-humazat takatsur, kemudian supremasi hukum, an-nisa, egalitarianisme, itu persamaan hak, ya, hak asasi lah ya. Baca surat Al-Hujurat. Kemudian pluralistik, bukan pluralisme, tapi pluralistik, beraneka ragam bentuk, sifat, dan latar belakang manusia. Ya, bukan pluralisme, tapi pluralistik sekali lagi. Bhinneka Tunggal Ika itu pluralistik, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu semua agama sama, laki-laki dan perempuan sama. Itu pluralisme. Kalau pluralistik bukan. Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tapi tidak sama. Kenapa? Laki-laki tidak melahirkan, perempuan melahirkan. Laki-laki tidak menyusui, perempuan menyusui. Laki-laki bekerja untuk keluarganya, perempuan tidak bekerja untuk keluarganya. Nah, itu perbedaan antara sederajat dengan sama. Jadi perempuan sama laki-laki tidak sama, saya bilang sama. Gitu kan. Kemudian adanya pengawasan sosial. Jadi orang saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu ada ayatnya, sebagaimana kuntum karumatum sajalin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran itu akan ditolak, ada kesalahan akan diperbaiki. Nah, itu ada 5 unsur masyarakat madani. Maka jangan lepaskan Islam. Kenapa kita tidak boleh melepaskan Islam? Karena manusia tidak akan mampu memahami hanya dengan mengandalkan akalnya saja, gitu ya. Maka akhir manusia yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya itu seperti hewan. Ya. Kenapa? Mereka makan aja. Kalau katanya Buya Hamka itu, kalau kalian hidup itu hanya untuk makan saja, mukbang, maka kambing pun makan, kecoa pun makan, belalang pun makan. Maka tak layak, tak ayal orang yang hidupnya hanya makan doang itu seperti hewan. Maksudnya hewan ternak ya. Kemudian terbelenggu hawa nafsunya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ilahahu hawahu, maka dia akan tertutup pendengaran hati dan penglihatannya. Gitu. Dan yang terakhir, ini Allah yang bilang nih, walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawah wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruka yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsus qasasal 'alaihim yatafakkarun. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Jadi efek dari menurutkan hawa nafsu itu, maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia juga tetap mengulurkan lidahnya juga. Nah, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir ala rabbihim. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan?
Ayo, silakan yang mau tanya. Dari tadi lagi. Halo, tanya lah. Salam. Saya Wah, ya nggak ada yang tanya. Halo, Ada Pak. Halo Bapak. ya tanya lah. Bapak namanya. Siap. 2 menit lagi saya tutup ini. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk lagi ke Saya izin bertanya, ya. Pak. Siap ya. Juara 1 50.000. Bapak saya izin bertanya. Ya, bertanyalah. Tadi yang Bapak katakan bahwasanya perempuan itu tidak bekerja sedangkan lelaki bekerja. Apakah di dalam Islam perempuan itu sebegitu di apa ya namanya? Istimewakan. Sebegitu dikekang gimana gitu Pak, ada hukumnya bahwa emang wanita itu tidak boleh bekerja gitu Pak. Saya nggak bilang wanita nggak boleh bekerja. Tadi saya bilang laki-laki harus bekerja untuk keluarganya. Betul nggak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Perempuan mah kalau tiap bulan ada namanya haid. Yang paling parah itu sebelum haid. Kalau dia jadi pemimpin, ketika dia akan menghadapi masalah, tiba-tiba mau datang haid, itu amburadul itu masalah itu. Ini masalah perusahaan lagi, ini masalah tagihan lagi, ini masalah ada debit kolektor datang lagi. Udah gitu mau haid lagi, bawa amburadul itu. Bisa-bisa keputusan yang diambil salah. Tapi laki-laki nggak pernah ada haid. Laki-laki nggak pernah ada masalah dalam dirinya gitu per bulan ya. Itu Al-Quran menyebutkan gitu. Kenapa? Karena laki-laki memiliki kelebihan di antara perempuan, yaitu tadi waktunya flat terus kayak gitu terus stabil laki-laki. Makanya para nabi itu nggak ada perempuan, ya kan? Raja-raja perempuan. Kalau perempuan namanya ratu. Oke. Ya, tapi dulu ada namanya sultanah. Oke? Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sekarang silakan dibuka chatnya. Saya kasih waktu ya, 5 menit kita selesai ya. Klik chatnya. Udah bisa masuk? Masuk lagi ya. Juara 1 50.000, juara 2 25.000, juara 3 10.000, lumayan lah juara 3 gitu. Lima dua.
60. Tadi 80 orang tadi yang hadir, yang ikut. Ayo silakan ikut. Bapak, saya nggak bisa. Kenapa? Diklik aja ini nih. Masuk ke kahot.it, kemudian 2812372, masukin kliknya, linknya. Itu buka ininya apa? Chatnya. Pak, saya tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Buka ininya apa? Chrome apa Safari apa Internet Explorer-nya atau Mozilla. Kemudian masuk ke itu. Bapak, saya belum bisa masuk. Tuh saya klik tuh ke saya. Pak, ini KHT belum mulai atau gimana? Ini lihat nih, udah mulai gini. Baru masuk. Belum saya mulai, baru 65 orang yang daftar. Seperti ini ya, Pak, tampilannya. Tampilannya seperti ini. Iya, masuk aja dulu. Nanti kalau sudah masuk di Chrome akan muncul. Saya belum mulai ya, masih pendaftaran dulu. 69 orang. Kalau barusan mengikuti, pasti bisa. Jadi nilainya itu bukan hanya benar, tapi harus cepat. Yang cepat dan benar dia akan mendapatkan nilai maksimal. Oke? Baik. Sudah? 72. 73. Harusnya lebih dari banyak ini. Ini 100 yang hadir hari ini. Saya ingin memastikan apa yang saya sampaikan tadi masuk gitu. Kalau nggak masuk ya berarti saya nggak bisa ngajar. Atau Anda terlalu pintar untuk bisa ajarkan. Atau nggak tahu lah. Tuhan Maha tahu. HP saya nggak mendukung. Cek saha HP Papa mendukung. Saya tidak bisa masuk, jaringan lemot. Sebelum game pertama juga sudah mengikuti, Pak. Iya, bagus. Oke, 80 ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, 81. Ya, Pak. Udah 80 ya. Tadi 81, sekarang 80 lagi. Baik. Saya akan cepat ini sekarang nih. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Hanya 9. Manusia harus memaksimalkan potensi akalnya untuk ilmu dan kelestarian alam dan alam raya adalah fungsi natural, khalifah, sains, ibadah. Saya kunci dalam waktu 5 detik. 5, 9, 8, 7, 6, 5, selesai. Oke. Selanjutnya, Gina nomor 1. Selanjutnya, secara sosiologis manusia adalah makhluk berkelompok, alami, mendidik, memiliki jati diri. Sosiologis ya, ingat ya. Nomor 5 ini selesai. 8, 7, 6, 5. Lanjut. Oke, bagus, berkelompok. Dikejar, oh tidak dikejar, masih Gina. Selanjutnya, secara psikologis manusia adalah makhluk berkelompok, alami, mendidik, memiliki jati diri. Psikologis. 5 ini selesai. 9, 8, 7, 6, 5 selesai. Oke, bagus. Selanjutnya. Masih Gina di atas, saudara-saudara. Pertanyaan berikutnya. Menjelaskan semua keinginan pribadi dan kepentingan masyarakatnya, baik dalam berkeluarga, berbudaya, dan berbangsa. Ayo. Psikologis, sosiologis, biologis, benar semua. Banyak amat nih. 85 selesai. 75 selesai. 77, 76, 75 selesai. Oke. Masih ada yang salah, subhanallah. Ini ya. Masih Gina. Peranan akal bagi manusia kecuali akal ya, merumuskan keinginan, menciptakan prakarya, hakikat penciptaan, membedakan hak dan batil. Kecuali sampai 45 selesai. 49, 8, 7, 6, 5 selesai. Oke, cepet ya jawabnya ya, jangan dilambat-lambatin. Keinginan, betul. Yang lain ini memang
peranan akal. Selanjutnya siapa yang tinggi? Iya, dikejar oleh Siti Saidah, saudara-saudara. Jebret. Jangan kasih kendor. Unsur masyarakat madani adalah supremasi hukum, demokrasi, keadilan, pluralistik. Ini semuanya ada kecuali satu yang tidak ada. Kecuali. Sampai 5 selesai nih. 9, 8, 7, 6, 5. Nah, betul. Bukan demokrasi. Demokrasi itu tidak ada masyarakat madani. Siapa sekarang yang tertinggi? Iya, masih. Selanjutnya. Asal-usul terbentuknya masyarakat kecuali antropologis, fitrah, beda-beda, mempertahankan keberlangsungan. Sampai 5 saya tutup. Cepat jawab. 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Masih ada yang menjawab ini. Kecuali ini baca nih ya. Secara antropologis nggak ada. Masyarakat memang diciptakan oleh Allah. Iya. Risma naik ke atas. Soalan nomor 8. Sebelum terakhir. Kenapa Muslim tidak melepaskan jati dirinya? Kenapa harus dijaga keislaman? Supaya masuk surga. Karena manusia tidak selamanya. Karena manusia tidak mampu memahami dengan akal. Agar hati selalu terjaga keimanan takwanya. 9, 8, 7, 6. Selesai. Karena tidak. Ini nih. Kok masih ini sih? Tidak mampu memikirkan dengan akalnya. Ya. Wah, masih salah nih. Terakhir. Ya. Terakhir. Manusia tidak mengenal Tuhannya, maka manusia seperti hewan ternak. Manusia seperti anjing. Manusia terbelenggu hawa nafsunya. Mudah terganggu oleh setan. Ayo, 5. Kalau tidak mengenal Tuhannya, maka manusia akan menjadi, dalilnya ada tadi, skip. Dah, betul. Mudah terganggu. Ini masih nggak dengerin tadi nih. Belajar sama saya mah harus cerdas, harus cepat, gitu ya. Baik, mari kita lihat bagaimana podiumnya. Juara ketiga, Siti Saidah. Yeay. Juara kedua, Risma MPI. Dan juara pertama adalah tereng, Gina BN. Yeay. Dah, selesai. Stop. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Makasih Bapak. Makasih Pak. Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.